Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Akuntansi 2 kelas G1 akan mempresentasikan tentang aset accounting yang beranggotakan yang pertama ada Ais Aprilia dengan NIM 2018 310444. Yang kedua ada Laura Raihana ATS dengan NIM 2018 310834. Yang ketiga ada Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018 310850. Yang keempat ada Diandra Putri Artamevia dengan NIM 2018 310867. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ais Aprilia, NIM 2018-310-444. Di sini saya akan menjelaskan tentang Master Record in Asset Accounting. Sebelumnya, apa sih Asset Accounting itu? Di dalam Asset Accounting pasti kita mengenal istilah depresiasi. Menurut Pujawan, mendefinisikan depresiasi sebagai penurunan nilai suatu properti atau aset karena waktu dan pemakaian. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa terjadinya suatu depresiasi. Yang pertama, kerusakan fisik akibat pemakaian dari alat atau properti tersebut. Yang kedua, kebutuhan produksi atau jasa yang lebih baru dan lebih besar. Yang ketiga, penurunan kebutuhan produksi atau jasa. Yang keempat, produk atau aset tersebut menjadi usang karena adanya perkembangan teknologi. Dalam slide ini, studi kami tentang aset dengan membahas catatan master aset. Komponen dari kunci catatan master aset akan diperiksa dan kita akan lihat bagaimana kami dapat melihat tautan ke akun rekonsiliasi buku besar dari catatan master aset. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan aset master record. Seseorang harus membuat master aset sebelum dapat diposting. Catatan master aset berisi informasi data umum seperti aset diakuisisi, saat dikapitalisasi, penentuan akun informasi, dan nilai aset. Setiap aset merupakan milik company code dan bisnis area. Semua postingan yang dibuat untuk aset yang meliputi akuisisi, depresiasi, dan lain-lain dipost ke dalam company code dan bisnis area yang berhubungan. Baik, selanjutnya creating an asset. Di SAP Simple Finance, kita dapat membuat aset baru di bawah akuntansi aset. Suatu aset dalam akuntansi dikenal sebagai sumber daya berwujud atau tidak berwujud yang dapat menambah nilai dan dapat dimasukkan dalam laporan keuangan. Adapun salah satu jenis dalam membuat aset yaitu aset class dan aset valuation, di mana dalam aset class ini seperti account group, bahwa aset class juga menentukan tampilan layar dari aset master record dan memiliki numberage. Di dalam aset class kita dapat mendefinisikan parameter kontrol yang pasti dan nilai default untuk depresiasi dan master data lainnya. Kemudian ada aset valuation, di mana biasanya saldo dan transaksi aset perlu divaluasi secara berbeda untuk beberapa tujuan tertentu. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan metode valuasi yang berbeda untuk laporan keuangan berdasarkan kebutuhan wilayah. Kemudian laporan keuangan untuk tujuan pajak. Kemudian digunakan untuk pengawasan. Yang keempat, dan adanya pelaporan keuangan paralel untuk kelompok laporan keuangan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laura Raihana ATS dengan NIM 2018-310834. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset class. Kelas aset adalah kriteria utama untuk mendefinisikan aset. Setiap aset harus ditugaskan ke satu kelas aset. Di kelas aset, Anda dapat menentukan kontrol tertentu parameter dan nilai default untuk depresiasi dan data master lainnya.
Di kelas aset, mirip dengan grup akun yang mendefinisikan tata letak layar rekaman master aset dan memiliki kisaran angka yang ditetapkan padanya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laura Raihana ATS dengan NIM 2018-310834. Di sini saya akan membahas tentang depreciation area atau area depresiasi. Untuk menjaga lebih dari satu basis penilaian, area depresiasi disimpan dalam SAP sistem. Angka-angka transaksi terpisah disimpan di setiap area per aset dan area depresiasi. Untuk komponen, nilai individu seperti saldo, depresiasi, dan sisa nilai buku. Dalam catatan master aset, data yang berbeda untuk area penilaian disimpan. Ini data mengontrol perhitungan depresiasi normal dan khusus untuk masing-masing area penilaian. Dengan demikian, Anda dapat menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk umum prosedur bisnis dari metode penyusutan yang diisyaratkan oleh otoritas pajak. Kemudian di slide 8 kita akan membahas tentang data master asset. Yang pertama ada create asset balance list. Indeks menjalankan daftar saldo aset menggunakan parameter yang berbeda untuk melihat berbagai tampilan aset yang dimiliki di pembukuannya. Buat daftar saldo aset untuk kode perusahaan 1000 di depresiasi area 01, buku depresiasi pada 31 Desember fiskal saat tahun ini. Setelah itu, buat daftar semua komputer pribadi dalam kode perusahaan 1000, lalu semua aset bernilai rendah dan akhirnya semua aset dalam pembangunan. Dan yang kedua, aset master data. Indeks akan membeli gedung perkantoran untuk pabrik di Hamburg dengan kode perusahaan 1000 sebelum jika dapat diaktifkan catatan aset master harus dibuat di kelas aset 1100 gedung dengan nama Gedung Perkantoran Hamburg di Jerman. Gedung memiliki masa manfaat hukum 50 tahun. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Firdaus dengan NIM 2018-310850. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaction type atau jenis transaksi. Jenis transaksi adalah tambahan untuk kunci posting. Nah, kunci posting ini udah harus diikut sertakan saat kita memposting ke akun aset. Jenis transaksi itu diperlukan untuk akuntansi aset karena menentukan dengan tepat di mana aset tersebut terdaftar di lembar sejarah aset. Nah, bisa dimaksudkan juga jenis transaksi itu adalah karakteristik pembeda dari berbagai aset postingan. Misalnya, bisa diambil contoh seperti jual beli, lalu nota kredit, lalu akuisisi dari produksi internal, lalu posting penyesuaian, lalu pensiun tanpa pendapatan, dan yang terakhir ada depresiasi dan apresiasi. Nah, selanjutnya ada aset transaction, yaitu transaksi aset. Nah, transaksi aset ini dapat diposting dengan berbagai cara, tapi harus memenuhi persyaratan organisasi dan bisnis perusahaan. Di dalam aset akuntansi ini, kita dapat memposting dengan cara yang pertama, tanpa vendor atau pesanan pembelian. Itu di entry offsetting dibuat menjadi GL untuk membersihkan akun seperti pada gambar itu kan kayak dibuat di account gitu kan lah. Di situ kan di sampingnya kayak ada tulisan clearing. Di sampingnya itu ada tulisan clearing itu untuk membersihkan akun. Lalu yang kedua ada ke vendor, tetapi tanpa mengacu pada pesanan pembelian. Lalu yang ketiga bisa melalui manajemen bahan menggunakan fungsi pesanan pembelian, penerimaan barang, dan tanda terima faktur. Nah, pada saat
kita memposting ke akun dua buku besar pembantu, yaitu ke aset dan ke vendor. Akun rekonsiliasi dari kedua buku besar tersebut itu diperbarui di buku besar. Maksudnya dari kedua buku besar pembantu diperbarui di buku besar. Lalu selanjutnya ada aset under construction, yaitu aset dalam pembangunan. Pengeluaran untuk aset yang sedang dibangun dapat dikelola dengan dua cara, yaitu yang pertama, dalam komponen aplikasi manajemen investasi, kita dapat memposting dan mengelola pesanan investasi atau proyek manajemen investasi. Pesanan atau proyek kemudian direkonsiliasi dengan aset yang sedang dibangun. Manajemen investasi menyediakan fungsi ekstensif untuk mendukung prosedur investasi. Lalu yang kedua ada jika manajemen investasi tidak digunakan, aset dalam pembangunan dapat diposting langsung ke akuntansi aset. Lalu setelah aset itu selesai, data masternya itu harus dibuat. Lalu yang kedua, nilai dari aset dalam akun konstruksi harus diselesaikan satu atau lebih aset yang diselesaikan. Biaya tersebut didistribusikan ke satu atau lebih dengan bantuan aturan penyelesaiannya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan aset explorer. Bisa disebut dengan penjelajah aset. Penjelajah aset, aset explorer ini adalah ikhtisar aktivitas untuk suatu aset. Transaksi yang telah diposting ke dalam aset kemudian ditambah penyusutan yang direncanakan dan diposting per area penyusutan per periode untuk setiap tahun fiskal. Nah, aset explorer ini bisa digunakan untuk menampilkan dan menganalisis nilai aset tetap. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri dengan NIM 2018-310867. Di sini saya akan menjelaskan aset closing. Terdapat dua jenis, yaitu persyaratan hukum atau legal requirement dan tugas teknis dan organisasi atau technical and organization. Legal requirement. Dengan adanya program perubahan tahun anggaran, maka tahun baru fiskal akan dibuka untuk memposting aset dalam tahun fiskal yang baru. Tahun baru fiskal akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari atau sebelum tanggal 1 Januari. Technical and organisasi. Di dalam technical and organization terdapat the years end closing, yaitu penutupan akhir tahun, untuk memeriksa depresiasi dan nilai aset apakah telah diposting secara penuh, dan memeriksa apakah aset yang terdapat dalam jurnal tersebut mengandung kesalahan atau tidak lengkap. Penutupan akhir tahun dilaksanakan setelah auditor menyelesaikannya dan sebelum GL siap ditutup pada tahun tersebut. Penutupan akhir tahun dilaksanakan pada akhir bulan Maret, sebelum pembukuan disajikan untuk tujuan eksternal. Apabila tidak terdapat kesalahan, maka program tersebut akan memperbarui tahun baru fiskal yang terakhir untuk setiap kesalahan depresiasi yang telah diposting dalam aset. Kedua program ini tidak dapat dilakukan secara bersama. Inventory. Inventaris membuat daftar inventaris dengan sistem SAP untuk proses inventaris. Kemudian, daftar tersebut diberikan kepada karyawan yang melakukan inventarisasi. Karyawan yang mencatat semua penyimpangan yang terdapat dalam daftar dan diteruskan pada akuntansi departemen. Lalu, karyawan bagian akuntansi departemen akan melakukan koreksi yang diperlukan dalam sistem tersebut. Depresiasi posting run.
Semua depresiasi, yaitu depresiasi normal, depresiasi khusus, dan depresiasi yang tidak direncanakan, awalnya hanya disimpan dalam bentuk nilai yang direncanakan dalam akuntansi aset. Namun, setelah proses pembukuan depresiasi selesai, maka depresiasi akan diposting dalam akuntansi aset dan dalam buku besar. Aset history sheet merupakan evaluasi yang paling penting dan paling lengkap tersedia untuk ditutup, seperti laporan keuangan. Setiap versi aset history sheet terdapat beberapa pengelompokan, yaitu sebagai berikut. Terdapat nilai buku pada awal tahun fiskal, akuisisi, pensiun, posting penyesuaian, depresiasi, dan nilai buku pada akhir tahun fiskal. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.